Aku menemukanmu. Selamat mendengarkan. Tak berapa lama, asisten Lee membawakan sebuah file berisikan tentang biodata Marsha. Louis terkejut. Selama ini ternyata Marsha selalu mendapatkan beasiswa karena kecerdasannya. Dan keluarga Liu hanya sedikit membantu biaya pendidikan sekolahnya ini. Louis juga mendapati bahwa Marsha pernah mendapatkan program beasiswa ke Milan, namun tidak dipergunakannya. Bukankah ini saat-saat dia menikah denganku? Apakah karena pernikahan waktu itu, gadis ini menolak beasiswa ini? Pikir Louis. Louis meneruskan membaca hasil penyelidikan asisten Lee dan mendapati bahwa Marsha merasa fobia di tempat gelap yang sama sekali tidak ada cahaya. Tiba-tiba Louis merutuki dirinya sendiri. Waktu itu, dia beneran hampir membuat Marsha hilang akal karena dikunci di dalam mobil, di garasi, dan dalam keadaan gelap. Louis juga membaca bahwa paman dan bibinya membuang Marsha setelah uang asuransi kedua orang tua Marsha cair. Kau sudah terlalu banyak menderita. Kelak, aku akan menjagamu dengan baik, janji Louis. Louis menatap berkas-berkas file tentang Marsha dan menaruhnya di laci. Louis hanya mengambil selembar foto Marsha yang sedang tersenyum bahagia bersama orang tuanya. Pa, maafkan aku. Setelah kami berkumpul kembali, aku akan memperlakukan dia dengan baik, janji Louis. Bingkai ini, perintah Louis kepada asisten Lee dan bangkit dari kursinya untuk menuju ke ruang rapat. Rapat kali ini membahas tentang kerjasama baru Liu Corps dengan Lee Expection. Setelah rapat hampir selama 2 jam, rapat itu berakhir dengan keputusan Liu Corps meminta perwakilan Lee Expection berkantor di Beijing. Senja pergi berganti malam. Louis masih berada di kantornya. Setelah menghabiskan segelas kopi terakhirnya, Louis menatap file Lee Expection yang tadi pagi diberikan oleh asisten Lee. Dengan sedikit malas, Louis membukanya dan membalik satu persatu halaman portofolio tersebut. Jari tangan Louis terhenti pada portofolio dengan nama pena ikan terbang. Louis memandangi lekat-lekat gaya desain portofolio ikan terbang tersebut, lalu mengingat hari di mana Louis melihat Marsha keluar dari Lee Expection. Aku menemukanmu, ucap Louis dengan penuh semangat. Lusa kita kembali ke Paris, segera urus segala sesuatunya, dan aku ingin cepat, perintah Louis kepada asisten Lee. Sepertinya tuan muda telah menemukan keberadaan nyonya, ucap asisten Lee dalam hati. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu apapun yang terjadi. Sekarang aku membutuhkanmu. Pegang aku erat-erat dalam kenangan yang telah aku lewatkan, ucap Louis dalam hati. Aku butuh cintamu. Aku butuh pelukanmu, ucap Louis lagi dalam hati. Aku tidak mengizinkanmu pergi meninggalkanku, Marsha Sen. Aku mencintaimu, ucap Louis. Asisten Lee mengurus kepergian mereka dengan cepat dan efisien. Louis dan dirinya sudah berada di Paris kembali. Asisten Lee juga telah mendapatkan informasi tentang Marsha. Tak jauh dari apartemen Marsha, nampak sepasang mata yang mengintai dari balik kaca mobil yang gelap. Mata Louis memerah melihat Marsha ada di depan pandangannya, sedang tersenyum manis kepada kurir pengantar susu. Selama bersamanya, Marsha tidak pernah tersenyum selepas itu. Louis merasa benar-benar tidak tahan lagi ingin bertemu, dan segera menyapu serpihan rindu ini. Setelah mengambil susu, Marsha kembali ke apartemennya. Louis masih menunggu di bawah di dalam mobilnya. Tak berapa lama, Marsha keluar dengan membawa buku sketsanya dan sebuah kotak kecil. Marsha berjalan kaki ke halte bis. Mobil Louis mengikuti dari belakang dengan pelan. Louis juga tetap mengikuti bis yang Marsha naiki. Marsha turun dari bis dan sedikit berjalan kaki kembali menuju sebuah toko kecil, namun elegan. Louis mengamati Marsha menyerahkan kotak tersebut, lalu sang pemilik toko memberikan Marsha pembayaran dengan uang tunai. Baru saja Marsha keluar beberapa langkah dari toko tersebut, seorang pria dari dalam memanggil Marsha dan memberikannya setangkai bunga mawar. Marsha menerimanya dengan senyum manis. Tatapan Louis menggelap melihat belum sampai 24 jam, dia sudah melihat pria-pria ramah di sekeliling Marsha. Dan itu sangat-sangat membuat tidak nyaman di hati Louis. Asisten Lee yang melihat reaksi Louis pun segera menyela keadaan. Tuan, apakah ingin menyapa nyonya? Tanya asisten Lee. Belum dulu, ikuti saja dulu, perintah Louis. Selesai menerima mawar, Marsha menghentikan taksi untuk menuju ke Lee Expection. Hari ini, Marsha akan menyerahkan desain-desainnya. Dengan semangat dan percaya diri,
Marsha melangkahkan kakinya ke LA Expection. Louis terpana melihatnya. Selama ini, dia tidak pernah memperhatikan sisi diri Marsha yang ini. Istriku begitu cerdas, meski sekarang sedang mengalami sakit psikologis, ucap Louis dalam hati mengagumi Marsha. 30 menit kemudian, Marsha keluar dari LA Expection dengan wajah berbinar. Karena mendengar kabar bahwa ada yang berminat dengan semua desainnya. Itu berarti akan ada pemasukan yang lebih besar lagi. Marsha tidak langsung pulang, namun pergi ke bioskop untuk menonton film terbaru. Apakah gadis ini ada kencan dengan pria lain? Tanya Louis dalam hati. Kali ini, Louis ikut turun dan ikut membeli tiket setelah mengetahui film apa yang akan ditonton oleh Marsha. Setelah masuk ke bioskop meski dalam gelap, Louis masih bisa mengenali Marsha. Melihat di samping kursi Marsha adalah seorang wanita, Louis merasa bersyukur. Ternyata dia sedang tidak berkencan, ucap Louis dalam hati lega. Setelah selesai dari bioskop, Marsha pergi ke hypermart untuk belanja bahan makanan. Louis mengikutinya masuk lagi. Louis mengambil apa yang Marsha beli. Setelah belanja, Marsha kembali ke apartemennya. Baiklah, nampaknya dia tidak memiliki pria di sampingnya, ucap Louis dalam hati lega. Namun merasa sedikit masam di hati karena mengetahui di sini nampak tak sedikit pria yang tertarik pada istrinya itu. Pulang, perintah Louis. Asisten Lee melajukan mobilnya ke apartemen mereka. Minta kopi untuk memasak ini, perintah Louis kepada asisten Lee. Dia ingin memakan makanan yang sama dengan Marsha. Seharian pergi mengikuti Marsha, Louis merasa ini seperti sebuah kencan. Dan dengan seketika, hatinya terasa manis. Apalagi memikirkan menu makan malam mereka malam ini adalah menu yang sama. Katakan kepada The Expection bahwa Saint Jewelry hanya menginginkan ikan terbang yang menangani proyek di Beijing. Perintah Louis kepada asisten Lee. Baik tuan, saya akan segera mengaturnya, jawab asisten Lee. Louis mendirikan bisnis perhiasan Saint Jewelry karena teringat dengan Marsha waktu itu yang sangat menyukai desain perhiasan. Karena itulah, dia mendirikan bisnis ini dengan nama Saint Jewelry. Marsha memiliki meeting resmi pertama kalinya dengan manajemen Le Expection. Ini membahas tentang Marsha yang akan dikirim ke Beijing sebagai perwakilan dari Le Expection. Marsha senang sekaligus terkejut. Senang karena karirnya dalam dunia fashion perhiasan semakin berkembang. Namun, hatinya cemas gundah ketika mengingat Beijing. Louis, ucapnya dalam hati. Persiapkanlah dirimu, Nona Marsha, ucap Direktur Pemasaran Le Expection. Iya tuan, tulis Marsha. Dalam waktu 3 hari, Marsha akan kembali ke Beijing. Semua hal tentang kepergiannya sudah ditangani oleh Le Expection. Marsha hanya tinggal terbang membawa dirinya saja ke Beijing. Di apartemennya yang mungil itu, Marsha merebahkan dirinya di ranjang. Beijing, Louis, ucap Marsha berulang-ulang. Semoga kelak jika aku di sana. Seumur hidup, kita tidak ada takdir bertemu lagi, harap Marsha dalam hati. Sementara itu, Louis juga mengatur jadwal pulang ke Beijing. Di hari yang sama Marsha pulang. Tidak seperti biasanya menggunakan jet Liu Corps. Kali ini Louis memilih menaiki pesawat komersil yang sama yang Marsha tumpangi. Pesawat yang sama, hanya saja beda kelas penumpang. Setelah menemukan Marsha kembali, Louis benar-benar tak ingin kehilangan Marsha dari pandangannya. Karena itu, selama Marsha belum ada di sisinya, mengawasi langsung seperti ini akan membuatnya tenang. Hari keberangkatan pun tiba. Marsha menatap apartemennya yang selama setahun ini sudah menaunginya dari segala macam cuaca. Baiklah, saatnya berpisah, ucap Marsha dengan memasang senyum semangat. Marsha pergi dengan taksi. Louis mengikutinya dari belakang dengan perlahan. Sesampainya di bandara, Marsha segera melakukan check-in. Selesai check-in, ponsel Marsha berdering. Nama Hanli tertera muncul di layar ponsel. Marsha pun dengan segera menjawab panggilan dari Hanli tersebut. Hanli, ucap Marsha. Louis yang berdiri tak jauh darinya tercengang mendengar Marsha menyapa seorang pria di ponselnya. Hanli, ucap Louis dengan hati berdegup kencang. Hanli, siapa Hanli? Pikir Louis dengan marah. Dia bicara, dia mengeluarkan suara lembutnya untuk pria lain dengan nada yang manis. Pikir Louis semakin marah. Iya, aku akan kembali ke Beijing hari ini. Aku baru saja dipromosikan, jawab Marsha.
Hanli merasa senang. Marsha, meskipun tanpa beasiswa dari Institute of Milan, namun masih bisa bekerja secara profesional di bidang yang disukainya. Jaga diri baik-baik, pesan Hanli. Iya, baik-baik. Aku pasti menjaga diriku dengan baik. Kau juga jaga diri dengan baik di Milan, ucap Marsha. Louis yang mendengar beberapa baris percakapan mereka, namun itu terdengar seperti berjuta kata diucap. Wajah Louis berubah menjadi tatapan dingin yang terlihat ingin membunuh karena cemburu. Marsha menutup panggilan ponselnya dan berjalan ke area tunggu. Sementara itu, Louis menunggu di lounge VIP. Di ruang tunggu, Louis masih terlihat kesal bukan main. Selidiki pria yang bernama Hanli. Apa hubungannya dengan Nyonya? Perintah Louis kepada asisten Lee. Louis teringat ada Park Jun, dan sekarang ada Hanli. Gadis ini, mau sampai kapan menjadi madu yang terus mengundang perhatian lebah? Pikir Louis. Aku harus segera mengembalikannya ke posisi Nyonya Liu untuk menyingkirkan lebah-lebah pengganggu itu. Ucap Louis dalam hati penuh tekad perjuangan. Bersambung, terima kasih sudah mendengar.